Saya tidak pernah sekalipun pergi keluar rumah tanpa izin suami. Tidak pernah. Izin dia dulu? Selalu, bahkan diantar. Gimana bisa saya yang melahirkan, saya yang menyusui siang dan malam, itu bisa digantiin, gimana bisa saya dikalahkan dengan yang begitu. Itu yang saya nggak rela. Beneran gue gini, pernah, sebetulnya bukan pernah, tapi sering saya dapetin ketika mantan suami saya tiduran di sofa TV, itu dia ada di dekat mantan suami saya. Duduknya itu tidak 1-2 kali, bahkan mbak saya yang risih, mbak saya yang satu lagi yang lihat risih gitu, sampai ngomong ke saya, Bu, itu duduknya di situ ada bapak lagi tiduran loh gitu. Udah biarin aja, saya kan mikirnya nggak aneh ya, nggak apa-apalah gitu loh, maksudnya ya saya mungkin terlalu ngebebasin ya gitu loh. Nggak, memang pernah saya minta untuk kalau bapak lagi tiduran jangan di situ, pernah saya ngomong sekali, tapi ekspresi wajahnya tidak enak gitu, ekspresi mukanya nggak enak. Dan lo nggak nanggepin sama sekali gitu ya? Enggak lah, saya pikir ya dia bete aja, maksudnya malahan saya pikir tadinya memang dia keluar dari rumah itu apa karena gue terlalu cerewet ya gitu, tapi cerewetnya gue kan begitu hal yang wajar ya memang dan gak setiap hari loh, peraturan ibu rumah tangga. maksudnya ya yang lain aja kayak, soalnya mbak saya yang satu lagi usianya jauh lebih tua dari saya ya, itu aja untuk kalau mau nyapu ngepel, suami saya lagi ada di sofa L tuh kagok gitu, kok dia nggak ada kagok-kagoknya gitu loh. Malah saya pernah mendengar, tapi saya takutnya ini jadi fitnah karena ini kan saya tidak punya bukti ya. Hanya obrolan dari orang yang menyampaikan kepada saya yang kebetulan memang ngobrol sama dia juga setiap hari. Kalau pernah saya waktu itu sakit dan saya digendong dipapah sama mantan suami saya ke kamar mandi, dia seperti ngomel, ibu manja banget, sakit gitu aja digendong-gendong sama bapak. Lah kan bininya. Ya kan itu suami saya, Neng, gitu ya. Tapi sekarang kan udah jadi suaminya, nggak apa-apa. Oh iya. Enggak, terus apa reaksi lo ketika tahu itu? Saya tahunya tuh ya baru jelas ya, karena dulu mbak saya kan nggak mau ngomong ke saya karena kasarnya takut jadi gimana-gimana. Cuma dia tegur langsung anaknya aja bahwa ya itu kan istrinya gitu. Saya kalau sekarang dengar ceritanya ya ketawa kok, ngapain? Oh gitu. Ya jadinya tuh kalau mau seuzonnya gitu pikiran saya, jangan-jangan waktu itu tuh tiba-tiba pulang jam 11 malam, bener-bener jam 11 malam, dia turun dari kamarnya udah bawa gembolan. Saya kaget, mau kemana? Pulang, kayak buru-buru banget. Mungkin karena gak tahan, saya sama mantan suami saya tuh terlalu romantis. Oh, jadi gerah sendiri. Pundung gitu. Ya mungkin ya. Tebakan. Ya itu mah bisa salah. Saya makan manusia ya. Okay. Tapi Mawar, apa sih yang dilakuin sama mantan suami ketika tahu berita ini keluar? Dia mencoba menghubungi. Kami masih berkomunikasi sampai sekarang juga, tapi intinya gini deh. Saya juga sebetulnya tidak mau berlarut-larut karena yang namanya jejak digital itu kan pasti akan ada nanti anaknya lihat ya. Sekarang aja sebetulnya saya tuh udah berat banget. Kayak kenapa saya akhirnya mau ngomong sama Kak Uben karena Kak Uben ini tahu saya, tahu gadisnya saya ya, seperti yang dari awal kita ngomong. Jadi karena saya rasa ini emang udah harus saya luruskan. Udah makin simpang siur. Dan saya pun terkesan seperti mengada-ngada kalau saya hanya bicara di sosial media saya. Ya, karena di sosial media kan cuma sepotong-sepotong. Sekarang di sini saya ceritain aja lah apa adanya gitu, tanpa saya lebihin, tanpa saya kurangin. Gitu. Jadi sekarang tuh saya udah nggak bisa nonton TV di rumah karena anak saya suka ngeliat tayangan dan selalu bertanya, kenapa digendong-gendong teteh? Itu yang saya sayangkan ya dari mantan suami. Dulu ketika waktu mau bercerai kita sama-sama sepakat bahwa pernikahan kita berikutnya berbeda dengan pernikahan pada saat kita bujangan dan gadis. Ada yang harus dipikirin bukan cuma ego diri kita sendiri, ya, tapi anak.
setidaknya kita harus mikirin itu bukan dia cakep, dia ganteng, dia cantik, no. Tapi lebih ke dia sayang gak ke anak gue? Dia role model gak? Dia gak pernah menggeser posisi ibu dan bapaknya, tetapi melengkapi ibu dan bapaknya. Apa yang manusia gak ada yang sempurna ya kok ya. Apa yang kurang di ibunya bisa disambung sama ibu sambungnya, makanya namanya ibu sambung. Apa yang kurang di bapaknya bisa disambung dengan kelebihannya si bapak sambung. Saya pikir kalau begitu artinya tadinya kualifikasi kita pada saat kita bujangan dan gadis punya mau milih pasangan tuh cuma cukup baik ya, seiman gitu-gitu ya, punya pekerjaan. Mungkin ketika kita sekarang udah jadi janda dan duda, milih suami dan istri itu ada kualifikasi yang bertambah dong. Ya. Kalau dari saya sejujur-jujurnya kayak dia harus menerima beli satu dapat 4. Ya. Terus masalah finansial juga. Ya, finansial itu kan bukan berarti saya matre, tapi saya lebih ke bentuk tanggung jawab dia sebagai suami saya. Ya. Jadi saya tuh agak kaget ketika dia memutuskan menikah dengan yang sekarang, walaupun dia bilang saya tidak pernah membedakan atau pilih-pilih manusia dari status sosial apapun. Di klarifikasinya beliau berkata seperti itu kan. Sekali lagi Pak, saya cuma mau bilang pernikahan memang hak Bapak ya. Memilih menikah dengan siapapun hak Bapak. Ya, betul kata Bapak, masa idah, laki-laki tidak punya masa idah, menikah kapan saja boleh. Boleh. Satu, kita bicara dulu masalah hak menikah dengan siapapun. Sekali lagi Pak, kita punya 3 anak yang harus diperhitungkan psikisnya. Akan jadi bingung anak dalam waktu yang cukup singkat. Tadinya dia manggil teteh, tiba-tiba jadi mama. Gimana itu ceritanya? Ya, itu PR yang berat. PR berat sekali. Makanya saya bilang itu PR yang berat. Mawar, ini saya ada artikel yang mau saya kasih lihat nih ya. Mungkin bisa diklarifikasi sehingga tidak ada simpang siur dari berita yang sudah kami harus ambil dari headline ya. Silakan. Mawar Afi sudah berkali-kali minta cerai. Cakep banget gue. Semua jenis warna rambut udah dirasain ya. Saya juga ini tidak membenarkan perilaku saya untuk seperti itu. Tapi ini saya bisa ngomong gini karena ajaran dari mantan suami saya bahwa kenapa hak talak itu kalau di muslim itu ada di pria. Karena katanya kan kalau perempuan lebih meledak-meledak kalau emosi tuh, ya kan? Kalau laki-laki kan lebih logik gitu. Iya, ketika saya marah, ketika saya merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pernikahan saya enggak gampang sih. Tapi saya tuh lebih, kalau udah berantem yang enggak habis-habis tuh saya lebih gampang, ya udah kita pisah aja deh gitu. Itu perempuan ya. Kadang-kadang perempuan tuh lain di bibir lain di hati tuh emang benar. Kan kepengennya tuh kita tuh kalau ngomong gitu tuh ya disayang gitu ya. Jangan gitu. dong. So tarik ulur gitu loh. Gitu. Si Aa masuk gitu. Sok tengar arti. Terus? Ya, tapi memang 2 tahun terakhir itu saya serius meminta cerai gitu. Beliau pun saya pernah mau menggugat cerai, tapi beliau bilang kalau saya menggugat cerai dipastikan hak asuh akan ke dia, karena saya belum punya secara finansial, saya tidak memiliki fix salary lah gitu loh. Itu akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Dasar saya ya waktu itu kan kosong lah ilmunya ya nurut-nurut aja ya, makanya sampai akhirnya udah mentok di 2021 ini dia yang urus, tiba-tiba mentalak saya. Oke. Jadi tiba-tiba sebenarnya malah lagi nggak ada apa-apa tuh ya? Enggak, udah saya pernah bilang mau cerai, tapi itu udah berbulan-bulan lalu. Udah berbulan-bulan lalu. Jadi gini, bulan Juni ini kita dinner berdua, kita bicara terus kenapa sih saya minta cerai, saya cerita alasan saya minta cerai ke dia. Kita baik-baik kok, ngomong itu pun nggak ada emosi sama sekali. Sampai akhirnya di bulan Agustus itu adalah bulan terakhir neni saya kerja, yang cuma 2 minggu itu.
kerja cuma 2 minggu, terus pulang 2 minggu kemudian setelah Neni ini pulang, saya ditalak. Tidak ada ucapan, tidak ada pembahasan lagi soal perceraian, Ya. tapi tiba-tiba saya ditalak. Oke. Nah ini kita bicara tentang talak ya. Berarti pada saat kamu ditalak itu, lu reaksinya kaget atau? Ada kaget, ada sedikit perasaan lega kayak maksud saya gini. Akhirnya lu iya gitu. Karena di situ mantan suami saya bilang bahwa saya talak kamu, Mawar Dimas Febra Purwanti gitu. Dengan ini saya mengembalikan kamu kepada orang tua, walaupun sampai saat ini orang tua saya belum pernah dihubungi sama mantan suami saya untuk mengembalikan saya, belum. Terus dia bilang di situ kalau kita bercerai untuk anak-anak, bukan berarti kita harus jadi musuhan, bukan berarti anak-anak akan kehilangan cinta kasih dari orang tua. Kita tetap akan menjadi partner selama-lamanya. Jadi lebih milih jadi saudara lah. Mungkin hubungan saya secara suami istri ya udah enggak, tapi kita tetap akan selalu berhubungan karena kita punya anak. Yeah. Itu yang bikin saya lega. Jadi di situ saya menilai dia dewasa sekali, lapang dada sekali gitu. Berkah sekali. Saya tidak tahu kalau beliau sudah mau menikahi wanita lain gitu. Jadi lu masih punya sudut pandang yang positif gitu ya, karena pada saat itu lu lega karena ya dewasanya dia, ini dia, dan akhirnya membuat lu bisa dengan baik-baik berpisahnya gitu ya. Nah ini bicara tentang postingan, kan sekarang ini ada postingan juga dari yang bersangkutan nih ya, dimana setiap orang juga berhak untuk memberikan klarifikasi tentang dirinya. Hak, betul. Nah ketika Mawar membaca postingan klarifikasi dari pihak mantan suami, apa reaksi? Disayangkan. Disayangkan karena sekali lagi saya tidak pernah mengucapkan suami saya berselingkuh, nggak pernah. Boleh dicari di semua postingan saya, ada nggak satu kata pun saya menunjuk pointing ke suami saya ataupun mantan suami saya dan mantan babysitter anak saya, kalian berselingkuh, tidak pernah. Saya hanya bertanya yang sampai saat ini pun tidak pernah dijawab oleh beliau. Saya bertanya, kapan kalian merencanakan pernikahan? Kalau saya hitung-hitung, kalau saya tidak keliru, berarti di masa idah saya. Di mana masa idah itu saya kan masih sah istrinya secara agama, apalagi hukum. Karena masa idah saya itu baru digugat cerai ke pengadilan, itu di bulan November tanggal 2, itu masa idah saya masuk ke masa idah terakhir, bulan terakhir. Ya, jadi saya betul-betul ingin tahu kapan. Dan kalau masalah perselingkuhan saya balikin lagi, kalau orang merencanakan menikah di saat masih sah menjadi suami istri itu selingkuh apa enggak gitu. Kali aja saya salah gitu kan ya. Oke. Makanya. Jadi ya mungkin hitungan lu masih kayaknya gue yang salah kali ya. Iya gitu, ya. Mungkin saya gitu. Tapi kayak gemes karena lu ada di dalamnya gitu. Iya. Jadi tahu ya, mungkin kita yang sebagai penonton ya. Sejujurnya saya benar-benar gak kepikiran dia bakal menikah dengan babysitter saya kan, karena saya pikir setelah Agustus itu ya putus komunikasi aja kan. Karena saya udah punya mbak baru. Saya pun sampai ngomong ke mantan suami saya gini, kalau kamu menganggap saya menilai manusia dari status sosialnya, saya nggak mungkin ngomong daripada kamu nikahin yang sekarang jadi istrinya, kenapa nggak nikahin mbak saya yang sekarang aja? Karena dia jauh lebih telaten ke anak-anak, bondingnya jelas. Libur 1 hari aja ditanyain. Kalau yang dulu kan pulang aja nggak dicariin. Ci, gue pengen tahu deh. Selama lu menikah, ini mau 10 tahun ya? Mau 10. Mau 10 tahun ya. Suami pernah maaf nih ada sedikit-sedikit ke orang lain nggak atau gimana? Sejujurnya saya tuh tidak pernah mau membicarakan jeleknya mantan suaminya. Karena gimana pun anak-anak sih gitu, saya tuh tidak mau anak-anak menilai bapaknya tuh seperti apa. Tapi lu masih menutup rapat aja? Menutup rapat, saya tidak perlu menceritakan apa-apanya, tapi saya bisa jamin, saya bisa bersumpah atas sumpah apapun saya berani. Bahkan nyawa saya dihilangkan hari ini sekalipun saya berani bahwa saya tidak pernah memulai perselingkuhan. Tidak pernah. Gitu. Oke, nah Ci, ini ada artikel ya.
Pengakuan dari saya mengapa kami bercerai. Beberapa tahun terakhir memang hubungan kami tidak baik. Ya tadi sudah dijelaskan ya. Saya tidak menyalahkan sepenuhnya mantan istri saya atas ini. Dia sering bilang hidupnya tidak bahagia dengan saya. Namanya perceraian pasti kedua belah pihak punya kesalahan. Apapun kesalahannya baik dari mantan istri maupun saya. Sebagai mantan suami saya tidak mau membukanya di sini karena saya anggap hal itu sudah selesai dan lewat. Sudah pernah dicoba untuk rujuk tapi mantan istri saya tetap minta cerai. Dan ya memang itu sudah dijawab tadi sama Mawar ya, mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan tadi bisa menjawab semua beberapa postingan yang sudah yang beredar ya. Nah ini dari postingan story Mawar nih ya kan, ini ngomongin juga kinerja babysitter yang tadi sudah dari awal juga udah dibahas ya. Jadi yang ada sedikit gue tadi ngeganjel, sampai membersihkan kotoran anak aja lu masih lebih Iya, telaten. jadi gini, itu pun saya tuh tidak pernah ada hal kejadian di rumah yang tentang anak-anak tidak saya laporkan ke papanya, nggak pernah. Jadi waktu itu anak nomor 3 saya pup, kebetulan saya lagi mandi, jadi biasanya tuh sama saya. Kalau nomor 3 itu selalu sama saya, nggak pernah mau sama dia. Tapi karena udah lama pupnya dan saya masih mandi, ayo sama teteh aja gitu, dicebokin. Pas abis dicebokin udah dikasih pampers lagi, udah biasa udah main, kok saya masih cium bau ya gitu kan, pasti kecium kan. Saya buka lah, tapi memang biasanya saya juga selalu periksa lagi sih. Jadi pas dibuka, innalillah ya, seperti tidak dicuci aja, Tidak seperti bersih, cuma digantiin. Karena masih sampai ke udel-udel anak saya tuh masih ada kotoran. Itu saya laporkan ke papanya. Gitu. Terus papanya respon ke saya, ya coba aja Bu dikasih tahu, ditegor gitu. Ya saya ngomong ini masih kotor, tapi pada saat itu dia hanya diem aja gitu, nggak ngerespon saya, cuma diem gitu, gini nih, gitu. Oke, nah ini kalau ngomong tentang telaten, kembali saya kasih tahu ke Mawar. Mawar itu orang yang paling apapun pekerjaannya ya, baik untuk dirinya atau teman-temannya, dia sangat amat peduli. Jadi dari kepala sampai ujung kaki itu dia bisa tahu banget. Ini kalau dia mau nyanyi rambutnya sini aja, make upnya sini aja, ini sini aja, gue mau pakai ini jadi emang orangnya se-prepare itu, apalagi tentang anak. Ya dari kecil, dari dulu aja lu ibarat arti ya, tetap mismatching. Iya, mismatching. Ya, bisa perginya agak lama kalau baju belum ketemu Belum, banget. iya, nggak iya, bisa. iya, saya begitu. Ya, ya namanya Dia masih ingat profesi. loh. Tahu gue. Bisa. Sama lu sama gue cuma beda lantai. Iya benar. Iya gak? Gue sama Olga, nggak ada makanan. Ke kamar Mawar. Iya. Jadi saya tahu banget. Tapi sebenarnya Mawar pada saat itu dia bisa sebenarnya tinggal di apartemen yang mewah gitu. Kenapa dia milih bergabung sama saya? Karena di tempat kita tuh nggak ada jam tidur, nggak ada jam malam, pokoknya selalu rame, selalu seru ya. 24 jam kayak UGD. Mawar, ini ngomongin tentang telaten dan ini yang gue pengen tanya banget karena setiap masalah rumah tangga ya itu pasti punya ceritanya, bahkan ceritanya berbeda-beda. Ceritanya dengan gayanya masing-masing gitu ya, dan kami tidak punya hak untuk siapa benar siapa salah. Jadi mungkin banyak hal yang ada di sini yang Mawar tidak ceritakan sebenarnya. Yang kami tanyakan hanya apa yang menjadi berita yang sudah beredar sebenarnya. Ya. Jadi setiap orang juga bisa menggunakan hak jawabnya untuk memberikan klarifikasi. Apa yang diucapkan Mawar ini tidak harus ya dia paling benar, enggak, tapi dia hanya menggunakan hak jawabnya dengan apa yang dia alamin, apa yang dia jalanin. Ini yang gue sangat concern adalah tentang anak. Ci, lu sekarang lebih memprotek lagi tentang anak-anak. Apa yang akhirnya pada saat gue telepon lu, ketika gue tanya bagaimana kondisi anak-anak lu dan hampir 10 menit ya, dia nggak bisa berbicara, hanya menangis di pembicaraan saya. Gak ada yang dia ungkapin, terus saya hanya bilang, lu keluarin air mata lo, karena biar sorry lega ini bisa ngomong ya. Gue harus tanya karena kita harus pikirin bukan yang udah terjadi, Betul. tapi bagaimana yang akan terjadi dengan anak lo. Itu juga sebetulnya yang sekarang saya ributin itu bukan pernikahannya lagi. Nggak ada urusan. Udah nggak ada urusan, beneran. Saya tuh sudah bilang berkali-kali sama mantan suami saya, sudah, walaupun saya merasa kasarnya
agak-agak dibohongin karena sampai pertanggal 19 Februari dia masih bilang belum tentu menikah. Ya. Saya udah nggak urus lagi, tapi saya cuma satu, yuk kita bikin hitam di atas putih Ya. untuk hak anak-anak saya. Jadi saya tuh sebetul-betulnya juga pengen menyudahi berita ini, jangan ada lagi di media karena saya tuh udah nggak bisa bebas nyalain TV. Tadi pagi aja anak saya nomor 3 itu ngebangunin saya pagi-pagi cuma bilang begini, "Ibu, kenapa Didi gendong-gendong teteh?" Gitu. Oke. Nanti aku nanis. 3 tahun, anak 3 tahun ngomong gitu. Sedangkan dia sudah tidak bertemu bapaknya 2 minggu. Ya, tapi yang paling memukul saya itu adalah ya anak saya nomor 1. Karena kalau yang nomor 1 itu kan sudah bisa komunikasi 2 arah secara langsung direct lewat handphonenya sendiri dengan papanya. Yang bikin saya emosi, sangat emosi yaitu anaknya WA hanya dibaca. Dia ngomong ke saya tidak ada sinyal, tapi dia masih bisa balas WA saya. Gitu loh. Saya sampai bilang ya sudah telepon lah. Kalau ini kan udah dapat sinyal, telepon anaknya. Ditegor, saya lihat dari handphonenya, Didi please pick up the phone, Didi please answer me, Didi where are you, sampai berderet itu 2 hari. Jadi seperti terkesan memohon untuk Dedinya Memohon untuk, dia pengen tahu ini ada apa. Dia, ini sebetulnya saya tidak mau ngomong tapi ini betul-betul melukai saya karena saya tahu anak saya nomor 1 itu anak yang manis, tidak pernah marah, bahkan adiknya mau ganggu, mau dipukul sama adiknya dia tuh tidak pernah marah sekalipun sama adiknya. Tapi untuk seseorang yang tidak pernah marah sampai mengeluarkan kata-kata yang membuat saya astagfirullah gitu, itu luka terberat saya. Jadi ketika video itu muncul anak saya bilang, "Bu, saya sangat malu dengan videonya Didi." Tiba-tiba dia diem ngelamun terus nggak mau makan anak saya, nggak mau makan 8 tahun ya. Walaupun sambil megang game tapi tetap ngelamun. Saya tahu, saya tanya, "Abang kenapa? Are you sad?" No, karena dia tahu kalau dia sad saya lebih sedih gitu. Jadi sengerti itu dia ya ke lu ya. yang lebih parah itu kalau dia tuh nyamperin saya tiba-tiba di kamar, peluk saya dan bilang, "Ibu, please don't be sad," kata dia. "Everything will be fine." Dia peluk saya, benar-benar peluk. Ya. Peluk gitu, saya lagi tiduran di kasur sampai duduk. Loh, saya coba-coba tahan air mata saya ya, maksudnya saya nggak mau, "Enggak Ibu, nggak sad. Everything will be fine ya Bu, everything will be fine, it's okay, ada aku." Gitu. Saya sampai mikir, ya Tuhan, anak saya tuh anak yang manja, sama ibu bapaknya tuh manja. Kok bisa-bisa sampai ngomong gini? Itu saya langsung ngomong sama bapaknya, saya langsung ngomong sama papanya, saya bilang, "Anak kamu ngomong gini sama saya loh, kamu gak kasihan? Telepon aja ngomong sama anaknya." Dia gak ngelakuin itu yang bikin saya tambah marah. Sampai akhirnya saya speak up di sosial media tuh, saya cuma nanya ke netizen, kalau kalian punya pilihan di dunia ini, ada 2 pilihan, pilih pacar atau anak, kalian pilih mana? 98% pilih anak, sisanya aja yang 1 sama kayak bapaknya ya gitu. Jadi anak saya sampai ngomong, "I will get my revenge. Saya mau balas dendam." Saya bilang, "No, tidak, nggak boleh. Abang anak soleh, nggak pernah ibu sama Didi ajarin untuk balas dendam, itu sifat nggak bagus." Tapi dia sangat marah sama Neni gitu, maksudnya anak segede itu aja bisa menyalahkan kan. Saya bilang, "Abang, pernikahan Didi ini tidak mungkin terjadi kalau Didinya tidak mau. Jangan kamu menyalahkan satu sisi ya, ini terjadi karena suka sama suka, karena mau sama mau. Jadi sudah gitu loh. Abang punya ibu, abang punya adik-adik,
Sekarang ini laki-laki di rumah ini cuma abang. Ya, pemimpin di rumah saya itu cuma anak saya umur 8 tahun. Kalau abang sedih, Ya. ibu gimana? Saya bilang gitu. Ya, abang cepat gede. Bantuin ibu setirin ibu, saya bilang. Jadi ibu kalau mau jajan, mau apa, abang yang setirin ya gitu. Sampai dia tanya, boleh aku belajar nyetir sekarang? Nanti, saya bilang, belum punya SIM. Gitu. Itu maksudnya anak saya tuh sehari-harinya tuh boleh ditanya ke mbak saya yang Ya. di rumah. Iya, badannya gede, 8 tahun, tapi sebetulnya kayak bocah gitu, manja-manja. Jadi ketika dia bilang begitu tuh hati saya tuh bukannya bangga, tapi lebih ke sakit gitu loh, kok anak gue berarti seluka dalam banget loh lukanya sampai begitu gitu. Itu yang sebenarnya gue concern banget sih, Ci, gitu ya. Jadi banyak hal, saya bahkan tidak banyak ngobrol tentang apa sih pemicu mereka bertengkar, itu saya nggak masuk ke koridor sana, tapi Iya. yang saya harus bilang adalah lo harus selamatkan bagaimana psikologi anak. Itu. Karena luka yang ada di hati anak itu bahkan kadang nggak terlihat gitu ya. Jadi ya karena saya salah satu orang yang ya saya bukan orang yang bener banget gitu ya, tapi ketika anak saya melakukan hal yang di luar dari hal kebiasaannya, harusnya kita sebagai orang tua Harus curiga. nanya kan, harusnya Iya, kita tanya. ada apa harus ini ya, cari ada tahu. apa gitu. Tapi ketika Mawar cerita itu ke saya juga, saya langsung gini, oh my God, Mawar lo, karena lu jadi orang baik ya, ini manusia sangat amat baik. Jadi anak usia 8 tahun tiba-tiba bisa seolah-olah bisa melindungi ibunya. Ya? Tiba-tiba lari dari luar ke kamar saya, terus peluk gitu. Saya lagi tiduran aja sama adeknya nomor 3. Ya. Tiba-tiba, ibu gitu. Emang dia suka manja, tapi yang bikin saya terenyuh, dia ngomong, please don't be sad, everything will be fine. Itu saya langsung, abang tahu dari mana gitu. Ya. Ya anak saya melek sosial media, melek gadget gitu loh. Iya. Jadi itu Dan beritanya di mana-mana kan. Ya, dan yang dilakukan sama Mawar itu adalah ya memang mencoba untuk tidak menjelekkan dirinya sama sekali. Tidak. Gitu. Jadi kalau ada perkataan saya melarang mereka bertemu, saya sempat melarang di hari mereka masih melanjutkan pernikahan, saya sempat melarang. 1 hari itu aja. Itu pun melarang untuk bertemu tuh mempelai wanitanya. Kalau bapaknya mau ke rumah, silahkan. Kan masih tahu rumahnya, itu masih rumah yang sama kok, rumah anak-anak, silahkan datang. Saya bilang gitu. Tapi di jam yang normal tuh tidak mengganggu jam belajar anak, tidak mengganggu jam tidur anak. Ya, jadi silahkan datang main berkunjung sendirian, dan harus ada saya. Gitu. Kenapa saya begitu? Karena saat ini kalau saya boleh jujur, saya belum merasa secure dengan papanya, gitu loh. Oke. Ini masalahnya anak-anak ya. Iya. Saya intinya gini, saya itu habis perkara soal pernikahan saya nggak urus, terserah mau jungkir balik mau gimana terserah. Iya. Tapi yuk kita sama-sama benahin ini buat anak. Ya. Saya memang sedang memperjuangkan hak asuh dan hak perwalian itu full di saya, dan saya ingin itu ke pengadilan. Ya. Supaya hierarkinya paling tinggi itu tidak bisa digugat lagi. Kalau cuma notariat, saya tahu kan di situ nanti bisa dibanding gitu kan ya. Saya pengennya udah Percayakan buat saya full aja. Iya, percayakan ibaratnya semuanya. Percayain aja ke saya, anak dari dulu juga saya yang megang kok. Gitu. Jadi nggak ada yang berubah, dan Mawar juga bisa berani jamin gua nggak akan hilangin sosok bapaknya. No, tidak akan. Sampai kapanpun bapaknya ya bapaknya. Nanti anak saya menikah, walinya tetap bapaknya. Nggak akan pernah bisa darah kok gitu. Iya. Oke, jadi ya buat saya berbesar hati Mawar karena dia tidak ingin menjauhkan atau memutus tali silaturahmi atau tali keluarga Enggak. dari anak dengan Enggak. bapaknya. Sama sekali. Dan sekarang ini kondisi anak-anak ya memang kemarin gue sempat lihat Mawar kan sempat berlibur nih. Ya. Happy banget, beda gitu ketika Beda, sampai rumah reaksi beda. anak-anak beda. Beda mulai. Jadi kemarin itu pulang dari liburan itu anak saya nomor 1 itu ngelamun kayak pegang-pegang jendela, sampai saya tanya, abang masih mau tinggal di sini? No.
Oh berarti mau pindah, ya udah sabar ya, biar nanti ibu walaupun kasarnya kita mau ngontrak dulu deh, Cari ya. uang dulu, ya. Yang penting saya cuma satu aja, keinginan anak saya aja. Udah saya ngikutin Ya. maunya apa. Kasarnya ini anak-anak saya lagi terluka. Yang bisa nolong anak saya itu sekarang ini ya saya, nggak ada lagi. Ya. Nggak ada lagi yang bisa dia andelin, cuma saya. Jadi sampai ada pertanyaan dari salah satu media bertanya apakah saya sudah punya pacar lagi. Tar dulu, saya mau mikirin anak saya dulu ini gimana gitu loh. Saya pengen dia punya punya tempat tinggal yang menurut dia nyaman, menurut dia aman. Pokoknya saya concern cuma anak-anak. Ya, mungkin di tempat tinggal yang sekarang mungkin ya. Ini mungkin ya. Saya bilang mungkin. Mungkin ada beberapa titik yang ada di rumah itu yang membuat dia mengingat kembali. Pasti, karena gini, papanya anak-anak itu tidurnya sama anak laki-laki saya di kamar itu. Sampai sejak papanya nggak pulang itu sudah 2 minggu, anak saya yang cowok tidurnya sama saya di kamar saya. Oke. Jadi kita berempat tumpek-tumpekan di kamar kecil. Iya, Kadang ulang-ulang. ulang gitu. Walaupun yang satu jungkir balik ke sini, udah kayak apa nggak tahu lah. Tidurnya sampai Ci, pagi. ini ngomongin tentang anak lagi ya. Nah, ini Cengeng mah gua anak-anak, ngomongin anak. Iya, gua kalau ngomongin anak-anak gua udah nggak kuat deh gitu ya. Ini bagaimana sekarang lu lagi memperjuangkan hak asuh anak ya. Apapun nanti keputusannya, itu bukan koridor kita. Apa yang lagi Mawar persiapkan atau perjuangkan, tapi buat saya ya intinya adalah ya udah hari-hari juga sama gue kok gitu. Jadi udah nggak usah pusing ya. Jadi udah percaya aja deh, karena Mawar juga tidak akan mencoba untuk memutus tidak berkomunikasi Iya, sebenarnya. Enggak. Tapi sampai sekarang ini ada nggak dia mengungkapkan dia kangen sama Kangen bapaknya? iya, dia bilang sama saya. Dia nanya 2 hari lalu ya, dia tanya ke saya WA, anak-anak lagi apa, boleh nggak saya datang? Saya bilang ya silakan, tapi saya tuh maunya diberesin dulu apa yang belum beres. Kayak maksudnya gini, apa sih yang kamu takutkan kalau misalnya saya nuntut nafkah anak, itu kan wajar. Iya. Apa sih yang kamu takutkan dengan kalau kamu menandatangani perjanjian itu gitu. Nafkah saya juga open negotiation kok. Kamu nggak sanggup nilai segitu, kamu bisanya berapa? Ya rezeki anak saya percaya aja bakal ada kok. Ya. Gitu, nggak akan kekurangan gitu. Jadi ya saya udah memberikan banyak kelonggaran sebenarnya, tetapi ya nggak tahu kenapa sampai sekarang bapaknya belum nyamperin anaknya. Bahkan mbak saya itu sempet telepon papanya kemarin karena nggak tega ngelihat anak saya pendiam. Iya. Pak, bapak nggak kangen sama anak-anak gitu. Saya dengar kok mereka ngobrol. Terus kata yang di sana kangen. Terus saya dengar lagi mbak saya ngomong gini, Pak video call ya biar anak-anak seneng. Bapaknya menolak. Jangan dulu deh, saya belum siap gitu. Ya mungkin Takutnya dia malah nangis gitu ya. ya, kangen sama anak. Saya sih nggak bilang bapaknya nggak sayang sama anak-anak ya. Bapaknya sayang, saya yakin bapaknya sayang dan kangen. Tapi ya udahlah, kita nggak usah bikin banyak pernyataan ya. Iya. Dijalanin aja, kasih bukti aja ke anak-anak mah. Nggak cukup cuma dibilang, abang, Didi sayang loh sama abang, kakak, Didi sayang. Cukup samperin aja. Mau nanti gimana, mau nanti anaknya marah, itu konsekuensi dari segala kejadian yang terjadi belakangan ini ya. Itu konsekuensi dari keputusan yang Bapak ambil. Jadi kalau saya bilang hadapin aja Pak gitu. Anak-anak mau marah mau gimana, hadapin aja. Iya. Anak-anak kok, darah daging kamu sendiri gitu. Dan ya bagaimana menjelaskan ke anak ya dengan tidak menjelekkan kanan kiri intinya ya. Dan itu memang PR untuk orang tua. Ya. Makanya saya selalu ngingetin dia, saya selalu bilang dari kemarin, apakah kamu tidak pernah memikirkan hal ini akan terjadi? Apakah kamu tidak memikirkan anak-anak ketika kamu memutuskan menikahi dia gitu? Tidak menjawab saya sih. Kebanyakan diam sih dia. Iya. Oke. Ci, ini kalau kita menuju kemarin ini sempat ada berita di mana Mawar dilaporkan katanya karena pencemaran nama baik. Iya, Kalau reaksi dari Cici sendiri gimana? Ya pada saat itu ya saya
ada sisi ego sayanya dengan ngeblow up ini. Iya. Karena ada rasa marah aja gitu, kenapa kok mantan suami saya nggak ngedengerin saya. Bukan saya melarang menikah, tapi pikirin anaknya iya. dulu, subjeknya itu loh gitu. Saya keberatan dengan subjeknya terus terang gitu. Saya nggak pernah menyangka bahwa ini akan booming rame sampai jadi berita nasional, Iya. ya. Karena saya pikir saya udah bukan jadi selebritis gitu, Iya. udah jadi emak-emak aja. Orang postingan saya di IG juga MPASI, Iya. seputar menyusui, ya udah Iya. emak-emak dasteran aja, Iya. gitu loh. Nggak tahu kalau ternyata Orang masih ingat. tiba-tiba Oke. jeder buka handphone sedikit, muka gue lagi, buka ini muka gue lagi, gitu loh. Jadi sampai lu udah yang menuangkan apa yang menjadi isi hati lu ya bukan karena biar rame, intinya adalah ya karena lu meluapkan sesuatu yang lu tahan aja gitu selama ini. Oke, jadi buat saya wanita yang tegar adalah ya ketika dia tahu konsekuensinya, dia berstatement, dia tahu dan dia siap menghadapi jika itu benar-benar dilaporkan, ya. Tapi Mawar, kan setiap orang juga berhak untuk melaporkan. Ya, boleh. Mawar ada niat untuk melaporkan balik atau tidak? Apapun yang terjadi saat ini Ya. juga termasuk konsekuensi dari perbuatan yang saya lakukan gitu ya. Maksudnya karena saya berani speak up, ada resikonya, pihak, ada ya. resikonya ya. Saya akan hadapi kok. Maksudnya saya nggak akan ngumpet, saya nggak akan lari. Saya menunggu, kalau memang saya dilaporkan kan pasti nanti akan ada panggilan. Ya. Saya akan datang kalau saya dipanggil nanti gitu. Tapi kalau misalnya saya ditanya apakah saya akan melaporkan balik, tidak akan saya lakukan. Karena gini, mau gimana pun juga rasa sakit yang ada di antara kita berdua, beliau tetap ayah kandung dari anak-anak saya. Apa yang akan saya bisa jawab apa kalau sekiranya nanti anak saya bertanya sama saya, kenapa ibu ngelaporin Didi? Saya bisa jawab apa? Ya. Jadi saya jamin itu tidak akan saya lakukan. Nah, tapi saya juga sudah ngobrol dengan papanya anak-anak bahwa pelaporan itu dilakukan oleh pihak ketiga, ya, yang merasa profesinya dicemarkan oleh saya, gitu. Di sini nanti kita sama-sama. Kenapa saya berani untuk menjalani? Saya nunggu panggilan juga karena gini, ya udah kita sama-sama aja buktikan. Maksud omongan saya apa dan maksud bapaknya apa biar ketemu benang merahnya gitu. Ya saya mah tetap ngejalanin aja kok. Walaupun sebenarnya ya bapak ini kan kliennya yang melaporkan saya. Dan saya tahu bahwa yang namanya klien itu punya wewenang atas lawyernya, atas kuasa hukumnya untuk melanjutkan perkara itu atau tidak gitu. Karena kan kalau misalnya bapaknya berpikir misal iya jadi menemukan bukti yang memang menyudutkan saya dan akhirnya saya harus menjalani, kan saya sekarang lagi ngurus 3 anak bapak. Anak-anak cuma punya saya sekarang. Saya melihat gini loh, anak saya tuh sense of belongingnya lumayan kental ya. Jadi dan sekarang itu dia punya trust issue sama orang. Pasti punya trust issue, punya percaya yang orang udah nggak percaya sama orang, ngerti gak sih? Karena dia merasa sudah dilukai. Dia dengan sangat sadar dia melihat bahwa itu adalah pengasuhnya sekarang mengambil papahnya, kasarnya gitu ya. Akan ada rasa itu kalau saya nggak ada di rumah. Kalau cuma dia di rumah sama pengasuh gitu loh. Jadi dan saya rasa anak saya pun akan menolak kalau bersama papahnya tapi ada teteh gitu. Dan akhirnya Mawar sekarang ini sendiri, ya, sudah resmi janda. Janda. Akulah si janda kembang. Mawar, berarti sekarang tulang punggung udah kembali lagi ke Mawar nih. Iya. Bagaimana caranya Mawar bisa menghidupi anak-anak? Saya tidak menghilangkan bahwa komunikasi soal nafkah itu masih terjalin dengan papanya. Cuma yang belum itu di hitam di atas putihkan, ya. Nah karena belum dihitam putihkan ini, saya takut suatu saat berubah. Masih insecure gitu. Saya masih belum punya keyakinan. Jadi daripada nanti saya bakbuk,
di worst case-nya saya mesti begitu, saya jaga-jaga dari sekarang ya. Apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Apa yang bisa saya lakukan selama itu uang halal, selama itu bisa jadi berkat, bisa jadi berkah, akan saya lakukan buat anak-anak saya. Kasarnya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ya memang itu tanggung jawab saya. Kan anak-anak itu amanah. Ya. Jadi kalau sampai saya telantarkan, saya pasti berdosa banget gitu. Udah pokoknya anak-anak prioritas nomor 1 buat saya. Harga mati. Harga mati. Jadi kembali lagi bekerja dengan apa yang Mawar bisa. Insya Allah. Ya, karena emang awalnya ketika Mawar memutuskan menikah ya tawaran lagi banyak-banyaknya. Iya. Lagi kerjaan lagi ada aja gitu ya. Jadi bahkan di beberapa project Aditya Gumai juga Mawar masih menjadi penyanyi soundtracknya. Jadi ya karyanya sebenarnya kalau mau dihitung-hitung mah banyak yang kalau mau dikerjakan, cuma karena lo fokus untuk anak ya dan mengabdi sebagai seorang istri, akhirnya lo memutus untuk apa yang menjadi pendapatan lo yang mungkin saja kalau lo bekerja pada saat itu lo lebih tinggi. Iya. Ya, tapi lo tidak mau membuat mantan suami lo jadi tidak percaya diri Iya, kalau penghasilan betul itu kan itu iya betul. Itu makanya saya bilang ini manusia patuh gitu ya. Jadi kata lakinya, lu diem di situ di bawah pohon tunggu gue jemput. Dia bisa lu teman-temannya walaupun pulang sepi dia diem, dia tunggu dijemput. Si gitu namanya. Si namanya udah cinta tuh begitu si Mawar cinta, ya. Cinta bucin katanya. Bucin katanya ya. Nah, satu pertanyaan terakhir Mawar. Seandainya mantan suami kamu nonton atau mungkin dengan istrinya sekarang nonton, halo, apa yang ingin kamu sampaikan? Sama aja sih kayak waktu postingan saya waktu itu. Saya mau mengucapkan selamat atas pernikahannya. Doa saya nggak ada yang jelek, karena saya percaya doa itu akan berbalik ke kita ya. Doa saya semoga keluarganya menjadi keluarga yang bahagia seutuhnya, sakinah mawaddah warohmah. Untuk istrinya saya titip papanya anak-anak saya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya tolong cintai dia gitu aja ya, itu aja. Kalau anak-anak menonton baik tidak saat ini atau nanti gitu ya nonton, apa ungkapan dari hati seorang Mawar yang lagi deh ingin Mawar sampaikan untuk ketiga-tiganya? Ya, ibu bukan ibu yang sempurna, masih suka galak, masih suka ngomel kalau abang malas ngerjain PR gitu ya, atau sekedar nggak beresin, nggak tidy up bekas main gitu, masih suka ngoceh. Tapi di dalam hidup ibu peringkat nomor 1 selalu kalian. Ibu berjanji ibu tidak akan pernah menikah atau mengganti papa kamu kalau ibu nggak yakin mereka papanya itu sayang menomorsatukan kalian juga gitu. Jadi kalau misalnya nanti sampai saya menikah lagi, jangan sampai ada perasaan anak-anak bahwa gue kemarin udah ditinggalkan bapak gue gitu ya. Apakah ibu akan meninggalkan saya gitu? Ibu yakinkan bahwa ibu akan selalu mengutamakan keinginan kalian, kebutuhan kalian. Ibu minta maaf atas kegaduhan yang terjadi belakangan ini. Mungkin nanti kalian nonton udah gede agak malu gitu ya sama kelakuan ibu bapaknya. Ibu minta maaf dari hati ibu yang paling dalam. Ibu cuma memperjuangkan hak kalian, itu aja. Mawar, ini thank you banget lo datang ke sini ya. Tapi gue sesal kan datang bukan dalam keadaan kita tertawa ya, tapi Ketawa aja sekarang. gue ya memang biasanya komunikasi dengan teman lama ya hanya sebatas komunikasi gitu, karena saya mungkin salah satu orang yang tidak membiasakan diri ketika berkomunikasi dengan orang, hey lu rumah tangganya baik-baik aja sebelum dia mau bercerita gitu. Tapi Mawar salah satu orang yang dekat banget. Bahkan banyak teman-teman kita yang juga udah nggak ada ya. Kita harus kehilangan juga banyak. Jadi Mawar masih salah satu sahabat saya yang masih terus fight dengan kehidupannya. Ini wanita yang banyakan ketawa, banyakan nyanyi-nyanyi, banyakan bercanda.
pokoknya jiwa ngelucunya jauh lebih banyak gitu ya. Tapi saya ketika nonton, ketika baca saya langsung bilang apalagi ya dia gitu. Maksudnya saya pikir dia sudah menjadi bunga mawar yang tumbuh dengan cantik ya. Tapi kembali harus ada sebuah, ya gue yakin lu pasti gak bisa tidur. Iya. Gue yakin banget lu pasti gak tenang. Tahu banget, jadi saya tahu dia pasti di jam segini dia lagi ini. Saya tahu banget bagaimana dia rungsingnya, dia jam berapa dia terakhir, dan pagi-pagi saya hubungin 5:30 pun dia udah bales. Jadi padahal sebenarnya saya juga ngecek juga dia, oh ini anak gak tidur. Ya itu saya rasa yang dia pikirkan bukan apa yang sudah terjadi, tapi yang dia pikirkan kan adalah ke depan untuk anak-anaknya. Dan ya saya tidak bisa berbicara atau bisa apa ya berkomunikasi untuk kedua belahnya, tapi saya hanya berdoa untuk Mawar tetap menjadi ibu yang baik ya. Amin, amin, ya tetap Allah. menjadi orang tua yang baik, dan terima kasih udah share menjadi seorang wanita yang tegar, tabah. Amin. Saya yakin gak semua wanita mungkin ada di posisi Mawar bisa setegar itu ya, bahkan dengan legowo tetap tidak memutus komunikasi antara bapaknya dengan anaknya. Dan itu buat saya wow, surga itu hebat. Bener-bener selegowo itu seorang Mawar ya. Tapi mungkin tidak hanya Mawar, mungkin banyak cerita di luar sana yang mungkin sama atau mungkin hampir sama. Saya hanya bisa menyimpulkan bagaimana wanita diciptakan istimewa, tetap tegar meski nyaris menyerah, dan juga tetap sabar meski ingin mengeluh, tetap kuat meski jatuh. Dan itulah Mawar. Terima kasih Mawar. Sampai ketemu lagi di mata-mata berikutnya.